Dan kita siapkan alat untuk melakukan pewarnaan gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yolanda, saya dosen mikrobiologi dari FK Unisa Yogyakarta. Hai adik-adik semua, hari ini kita akan belajar mengenai morfologi dan pengecatan gram. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui gambaran makroskopik dan mikroskopik dari bakteri serta dapat melakukan pengecatan gram. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan mengenai alat dan bahan yang akan kita gunakan kali ini. Yang pertama-tama harus disiapkan adalah jas lab, kemudian masker, dan juga sarung tangan. Selain itu, kita juga akan menggunakan isolat bakteri, baik isolat padat ataupun cair, kemudian media pertumbuhan. Selain itu ada ose, bunsen dan juga korek api. Kemudian nanti ada mikroskop, minyak imersi dan juga preparat awetan. Kemudian ada ballpoint dan pensil. Setelah itu ada pewarnaan gram yang terdiri dari gram A, gram B, gram C, dan gram D, tempat untuk melakukan pewarnaan gram. Kemudian objek gelas, formalin, tisu atau lap untuk, kemudian alkohol, serta kita menyediakan wadah untuk sebagai tempat sampah. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai, pastikan kita tidak mengenakan aksesoris seperti cincin atau gelang tangan. Kemudian gunakan sepatu. Bagi adik-adik yang tidak mengenakan kerudung, rambutnya wajib diikat rapi. Bagi yang mengenakan kerudung, saat mengenakan jas, kerudungnya wajib ada di dalam jas. Setelah selesai menggunakan jas lab, jangan lupa untuk menggunakan masker. Pastikan masker tertutup dengan rapat. Kemudian gunakan sarung tangan. Area yang akan digunakan sebagai tempat bekerja kita bersihkan dulu dengan alkohol. Jangan langsung dibersihkan, tunggu kurang lebih 1 menit, baru kemudian dilap kering. Pertama, kita akan belajar cara membaca secara makroskopik. Pertama-tama, ambil bunsen. Dan nyalakan. Kemudian, isolat disiapkan. Saat melakukan pemeriksaan makroskopik, pastikan bunsen terletak di antara diri kita dan juga isolat atau kultur yang akan kita baca. Pertama-tama, nilai saat membaca makroskopik yang kita baca adalah di area kuadran keempat, di mana yang kita nilai adalah isolat atau koloni yang berdiri sendiri
atau bulat-bulatnya terlihat sendiri, tidak menyatu seperti itu. Kemudian kita lihat bentuknya seperti apa, apakah bulat atau tidak. Kemudian ukurannya seperti apa. Lalu permukaannya apakah licin atau kasar, seperti itu. Kemudian tepinya rata atau tidak. Kemudian cembung atau tidak. Kemudian warnanya apa. Kemudian kita juga dapat menilai media yang digunakan. Media yang digunakan kali ini adalah media McConkey, di mana pada media McConkey dapat dinilai adanya fermentasi atau tidak. Apabila tidak ada fermentasi, biasanya akan berwarna kuning. Sedangkan bila ada fermentasi, dia akan berwarna merah. Sedangkan pada media agar darah, yang dinilai adalah hemolisisnya. Hemolisis dibagi menjadi 3. Satu hemolisis beta, yaitu terjadi hemolisis. Kemudian hemolisis alfa, di mana ada hemolisis namun sebagian ditandai biasanya ada warna kehijauan pada area hemolisisnya. Kemudian hemolisis gamma, yaitu tidak terjadi hemolisis sama sekali. Nah, kesimpulannya pada bakteri yang saat ini saya pegang, dia berbentuk bulat, cembung, ukurannya besar, permukaannya licin, tepinya rata, dan berwarna kuning. Tidak ada fermentasi. Selanjutnya kita akan membaca mikroskopik. Sebelum kita membaca mikroskopik, pastikan kita mematikan bunsen terlebih dahulu. Persiapkan mikroskop yang akan digunakan. Nyalakan mikroskopnya. Ambil preparat awetan yang di wadahnya. Kemudian pasang di tempatnya. Mulai dengan ukuran 10 dulu untuk mencari gambarannya. Setelah menemukan gambarannya, dapat diganti ke ukuran 40 dan juga 100, pembesaran 40 dan pembesaran 100. Namun ketika akan menggunakan pembesaran 100, beri teteskan minyak imersi terlebih dahulu.
Saat sudah jelas, yang harus dinilai saat membaca mikroskopik adalah satu bentuknya. Bentuk dapat berupa kokus atau bulat, atau berupa basil atau batang. Kemudian dapat dinilai apakah dia bergerombol atau berderet seperti rantai, atau kemudian dia berpasangan dua-dua, atau menyebar berdiri sendiri-sendiri. Selain itu, kita juga dapat menilai adanya pewarnaan, sifat dari pewarnaan gramnya. Apakah berwarna merah atau yang kita sebut gram negatif, atau berwarna ungu atau yang kita sebut juga gram positif, seperti itu. Dari hasil pembacaan mikroskopik didapatkan bakteri berbentuk batang berwarna merah yang dapat disimpulkan adalah bakteri gram negatif. Setelah selesai melakukan pembacaan, jangan lupa untuk melepaskan preparat, membersihkan lensa, matikan mikroskop, dan juga merapikan mikroskop kembali. Hal ketiga yang akan kita pelajari hari ini adalah melakukan penanaman bakteri atau inokulasi atau kultur. Yang pertama harus disiapkan adalah bunsen, kita nyalakan kembali. Kemudian siapkan isolat bakteri, dapat dari isolat yang sudah ada, isolat padat seperti ini yang sudah ada, atau isolat cair, atau bahkan mungkin dapat menggunakan dari spesimen manusia yang dikirim ke laboratorium. Tapi yang saat ini akan kita gunakan adalah isolat yang sudah tersedia baik padat maupun cair. Kemudian tentu media yang akan digunakan. Media yang umumnya digunakan ada media McConkey seperti ini, kemudian ada media agar darah. Ada juga media-media lain tergantung dari fungsi dan tujuan penanaman bakteri. Media yang akan kita gunakan hari ini adalah media McConkey. Media McConkey umumnya digunakan untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. Kemudian siapkan OC. OC ada yang bentuknya seperti jarum, ada yang bentuknya membulat seperti ini. Keduanya dapat digunakan. Namun umumnya saat melakukan proses penanaman kita menggunakan OC yang ujungnya berbentuk bulat. Pertama, sterilkan dulu OC-nya dengan cara tegak lurus. Hingga warna dari ujung OC-nya berpijar. Setelah selesai dipanaskan, tunggu sebentar agar tidak terlalu panas sambil kita siapkan isolat yang akan kita tanam kembali ke media. Pada media yang akan kita gunakan, jangan lupa ditulis nama, bisa nama bakteri yang akan kita tanam ke sini, atau nama sampel atau spesimen yang akan kita tanam, atau identitas lain yang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kemudian tanggal hari ini atau tanggal proses penanaman. Setelah selesai memberikan identitas, kemudian kita buka isolat yang akan kita tanam. Untuk menanam kembali, sebaiknya pilihlah isolat atau koloni yang terpisah atau berdiri sendiri, jangan yang masih tercampur.
Cukup digoreskan atau ditempelkan sedikit saja pada isolatnya, kemudian mulai dilakukan penggoresan pada media yang akan kita gunakan. Kita akan melakukan penggoresan dengan prinsip 4 kuadran. Jadi setelah dilakukan penggoresan 4 kuadran, tampilannya akan seperti ini. Jadi fungsi dari penggoresan 4 kuadran adalah diharapkan bakteri yang tumbuh akan nanti tumbuhnya terpisah. Setelah selesai melakukan penggoresan, letakkan kembali ke tutupnya dan OC dibakar kembali sampai ujungnya berpijar. Inokulasi yang tadi sudah kita buat, jangan lupa dimasukkan ke dalam inkubator. Inokulasi bertujuan untuk membantu bakteri tumbuh. Biasanya dilakukan selama kurang lebih 24-48 jam. Sekarang kita lanjutkan dalam proses pembuatan preparat awetan yang nanti akan dilanjutkan dengan pewarnaan gram. Pertama, siapkan dulu obyek gelas. Kemudian bersihkan obyek gelas dengan cara melewatkan ke api. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan debu dan minyak-minyak yang kemungkinan besar masih menempel pada area obyek gelas. Pada salah satu sisi obyek gelas dapat diberi label nama dan juga tanggal pembuatan. Apabila pada ujung obyek gelas itu buram, kita dapat memberi label menggunakan pensil. Atau dapat menggunakan stiker yang sudah kita tulisi identitas dan tanggalnya. Setelah selesai, siapkan formalin. Teteskan sedikit formalin ke atas obyek gelas. Kemudian siapkan kembali OC. Apabila OC sudah terlalu lama dibiarkan, maka wajib untuk dipanaskan kembali sebelum digunakan. Tunggu sebentar, biar agak dingin. Kemudian ambil isolat yang akan kita fiksasi. Kemudian pilih lagi koloni yang terpisah atau berdiri sendiri. Cukup tempelkan OC pada koloni, lalu ratakan pada formalin yang sudah tadi diteteskan. Biarkan formalinnya mengering terlebih dahulu dan OC-nya kita pijarkan dahulu. Setelah formalinnya mengering, kita lakukan fiksasi dengan melewatkan ke atas api 2-3 kali. Setelah selesai, matikan bunsen dan kita siapkan alat untuk melakukan pewarnaan gram.
Alat yang kita siapkan adalah tempat pewarnaan gram, kemudian ada gram yang berisi kristal violet, gram B yang berisi lugol, gram C yang berisi alkohol, gram D yang berisi safranin, serta aquades. Tempatkan objek gelas ke tempat pengecatan. Kemudian teteskan gram A secukupnya di atas area yang tadi kita buat. Tunggu kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit, buang gram A, kemudian bersihkan dengan aqua bides. Kemudian teteskan kembali gram B. Tunggu hingga 1 menit. Setelah 1 menit, buang gram B dan kemudian bersihkan dengan aqua bides kembali. Kemudian teteskan gram C sampai warna yang ada di objek gelas memudar atau sampai hingga bersih. Kemudian dilanjutkan beri gram D selama 30 detik. Setelah 30 detik, bersihkan dengan aquades atau air mengalir. Setelah itu, diamkan hingga kering. Proses pewarnaan gram selesai. Setelah sediaan sudah kering, kita dapat melihat warna pada sediaan yang kita buat. Setelah itu, sediaan dapat kita baca di bawah mikroskop. Untuk pembelajaran kita kali ini telah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, jangan lupa untuk merapikan kembali alat dan bahan yang sudah digunakan dan membersihkan kembali meja dengan alkohol. Ingat untuk menunggu sebentar sebelum melap dengan tisu. Setelah semuanya rapi, jangan lupa untuk melepas sarung tangan, melepas jas lab, dan juga melakukan cuci tangan. Sekian dari saya, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.